Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di podcast perdana saya. Podcast yang membicarakan masalah-masalah mengenai bahasa Inggris. Ini adalah podcast pertama saya yang akan menjadi konten untuk tugas KKN nih guys. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengenalkan diri dulu nih agar kita semua saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Langsa. Jadi, di podcast ini saya akan membahas tema yang menarik nih teman-teman, yaitu kreativitas gaya belajar untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris anak. Menarik sekali bukan? Ternyata banyak sekali yang belum mengetahui apa sih gaya belajar dan bagaimana sih gaya belajar untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Maka simak terus ya. Nah, yang pertama saya akan membahas apa sih gaya belajar itu. Jadi, gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Nah, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda bukan? Ada yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada juga sambil praktek, dan ada pula yang lebih suka belajar cukup dengan membaca buku saja loh. Dengan referensi belajar yang berbeda, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda. Jadi, agar memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, belajar seperti apa sih yang sesuai dengan diri kita? Kemudian, gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, ternyata gaya belajar itu ada 3 tipe teman-teman, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Apa sih gaya belajar visual itu? Nah, gaya belajar visual yaitu yang berfokus pada penglihatan. Biasanya, tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Dan bagaimana sih gaya belajarnya? Gaya belajar visual ini bisa menggunakan gambar maupun video yang menarik. Contohnya, dalam pembelajaran kosakata, bisa menggunakan media gambar seperti gambar buah-buahan. Nah, itu anak akan lebih mudah menghafal kosakata. Kemudian, gaya belajar visual ini juga bisa menggunakan buku yang memiliki ilustrasi. Contohnya nih, pop-up book. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu pop-up book? Jadi, pop-up book ini merupakan buku yang memiliki 3 dimensi dan apabila dibuka, maka isi di dalamnya akan bergerak. Nah, buku ini sangat menarik bukan? Kita bisa mengajarkan kosakata dengan menggunakan pop-up book loh. Gimana sih caranya? Caranya yaitu kita membuat ilustrasi seperti kebun binatang. Kemudian, kita bisa meminta anak untuk menyebutkan nama-nama hewan pada ilustrasi yang disajikan. Sangat mudah bukan? Nah, lanjut nih ke gaya belajar yang kedua. Apa sih gaya belajar yang kedua? Yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori yaitu gaya belajar yang melalui pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Tipe ini biasa paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar. Nah, bagaimana pula gaya belajar auditori ini teman-teman? Yang pertama, bisa melalui musik, yaitu mendengarkan lagu bahasa Inggris anak. Kemudian, anak bisa mencari kosakata dari lagu tersebut.
Kemudian dengan itu anak akan terlatih untuk menghafal kosakata. Kemudian yang kedua, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Nah, gaya ini merupakan gaya yang sering dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, juga bisa belajar dengan diskusi. Contohnya bersama teman, agar lebih mudah memahami atau mengingat materi. Nah, yang terakhir, gaya belajar apa sih teman-teman? Gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Ada yang tahu apa itu gaya belajar kinestetik? Gaya belajar ini yaitu gaya belajar yang melibatkan gerakan. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi maksud dari gerakan yaitu anak tidak suka belajar hanya sekedar membaca buku saja, tetapi juga harus mempraktekkannya. Contohnya gimana sih? Nah, jadi setelah menjelaskan materi, alangkah baiknya guru langsung memberikan praktek. Contohnya ini teman-teman, bisa dilakukan dengan bernyanyi, yaitu guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu bahasa Inggris. Menyanyikannya di mana? Guru bisa meminta siswa untuk menyanyikannya di depan kelas, di depan teman-teman. Kemudian, yang lebih menariknya lagi, bisa membuat permainan di dalam kelas, yaitu siswa membuat lingkaran, kemudian siswa diminta menyebutkan kosakata yang berbeda. Nah, apabila terdapat kosakata yang sama, maka bisa dilakukan dengan mengeluarkan murid tersebut, ataupun bisa meminta murid untuk menyanyikan lagu. Kemudian, kegiatan pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas nih teman-teman, seperti di taman sekolah. Kemudian, guru bisa meminta siswa untuk menyebutkan tanaman-tanaman yang ada di taman dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu sangat menarik, bukan? Nah, sekarang tentukan gaya belajar mana nih yang sesuai dengan teman-teman agar dapat memudahkan teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.